Ada satu kekuatan halus yang bekerja di balik hampir setiap konflik manusia. Ia tidak berteriak, tidak menampakkan diri secara kasar, namun pengaruhnya menentukan cara kita melihat dunia, menilai orang lain, dan membela diri sendiri. Kekuatan itu membuat kita mampu berargumen panjang lebar untuk sebuah keputusan yang keliru, dan pada saat yang sama menutup telinga dari kebenaran yang paling jelas. Kekuatan itu adalah ego. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita pernah salah. Setiap manusia pernah. Pertanyaan yang lebih sunyi dan lebih dalam adalah ini. Mengapa saat kita salah, kita justru merasa paling benar? Mengapa ada dorongan dalam diri yang lebih memilih mempertahankan citra diri daripada menerima kenyataan? Seolah-olah mengakui kesalahan berarti runtuhnya seluruh bangunan identitas yang telah kita susun seumur hidup. Dalam tradisi kebijaksanaan kuno, ego tidak dipahami sebagai kejahatan, melainkan sebagai mekanisme. Ia lahir untuk melindungi, namun tumbuh menjadi penguasa. Ia awalnya diciptakan untuk membantu manusia bertahan di dunia, tetapi perlahan mengambil alih kemudi kesadaran. Seperti penjaga gerbang yang lupa bahwa tugasnya adalah menjaga, bukan memerintah. Video ini akan membawa Anda menyelami lapisan terdalam dari mekanisme tersebut. Kita tidak akan berbicara tentang ego sebagai konsep psikologis yang kering, melainkan sebagai fenomena batin yang hidup dan bekerja setiap hari. Kita akan menyingkap bagaimana ego membentuk persepsi, memutar ingatan, dan menciptakan narasi agar kita tetap merasa benar, bahkan ketika batin kita sendiri mulai ragu. Lebih dari itu, kita akan melihat mengapa banyak ajaran kuno memperlakukan ego dengan kehati-hatian yang luar biasa. Bukan untuk dihancurkan, bukan untuk dimusuhi, tetapi untuk dipahami. Karena apa yang tidak dipahami akan selalu mengendalikan dari balik layar. Di sepanjang video ini, Anda mungkin akan menemukan momen-momen ketidaknyamanan. Itu wajar. Setiap kali lapisan ego disentuh, selalu ada resistensi halus yang muncul. Namun di balik ketidaknyamanan itu, ada peluang langka, kesempatan untuk melihat diri sendiri tanpa topeng pembenaran. Jika Anda bertahan hingga akhir, Anda tidak hanya akan memahami mengapa ego merasa paling benar, tetapi juga mulai melihat celah sunyi di mana kesadaran bisa kembali mengambil alih. Dan dari sanalah perubahan yang sesungguhnya bermula. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajak Anda berhenti sejenak. Jika video ini sampai ke tempat Anda berada sekarang, tuliskan di kolom komentar dari kota mana Anda menonton. Bukan sekadar penanda lokasi, tetapi sebagai pengingat bahwa pencarian batin ini terjadi di banyak sudut dunia di waktu yang berbeda oleh jiwa-jiwa yang sama-sama ingin memahami dirinya sendiri. Sekarang, mari kita mundur jauh ke belakang, ke masa ketika manusia belum mengenal istilah ego seperti yang kita gunakan hari ini. Dalam teks-teks kuno India, khususnya ajaran Upanishad dan filsafat Samkhya, ego dikenal sebagai ahamkara, pembentuk rasa aku. Ia bukan dianggap jahat, tetapi dipahami sebagai simpul pertama yang memisahkan kesadaran murni dari pengalaman dunia. Sejak manusia berkata, "Ini aku," sejak itulah ilusi kepemilikan, pembenaran, dan pembelaan diri mulai terbentuk. Di Yunani kuno, para filsuf seperti Heraklitus dan Sokrates berbicara tentang bahaya ketidaktahuan yang menyamar sebagai kepastian. Sokrates terkenal dengan pernyataannya yang sederhana namun mengguncangkan, bahwa kebijaksanaan sejati dimulai dari kesadaran akan ketidaktahuan. Dalam konteks ini, ego adalah kebalikannya. Ia merasa tahu bahkan ketika tidak memahami. Ia menciptakan keyakinan agar manusia tidak perlu berhadapan dengan kekosongan batin.
Tradisi-tradisi esoterik di Mesir dan kemudian berkembang dalam Hermetisme memandang ego sebagai cermin berdebu. Kesadaran sejati diibaratkan cahaya, namun ego adalah permukaan yang memantulkan cahaya itu dengan distorsi. Semakin tebal debunya, semakin yakin pantulan itu terlihat nyata, padahal sumber cahayanya telah dilupakan. Dalam ajaran Buddha, ego muncul sebagai atta, ilusi diri yang tetap. Akar penderitaan menurut ajaran ini bukan pada kesalahan itu sendiri, tetapi pada keterikatan untuk selalu benar. Karena ketika identitas melekat pada pendapat, maka koreksi terasa seperti ancaman eksistensial. Menariknya, hampir semua tradisi kuno sepakat pada satu hal. Ego bukan untuk dilawan secara frontal. Ia dipahami, diamati, dan dilampaui melalui kesadaran. Pengetahuan ini sering disampaikan secara simbolis, terselubung dalam mitos dan metafora, bukan karena ingin disembunyikan, tetapi karena ego itu sendiri tidak bisa disentuh dengan logika kasar. Dan disinilah kita mulai memahami mengapa sepanjang sejarah manusia lebih mudah mempertahankan kesalahan daripada melepaskan citra diri. Ego tidak membela kebenaran, ia membela keberadaannya sendiri. Memahami ego sebagai konsep tidak akan banyak mengubah hidup Anda. Ego tidak goyah oleh pengetahuan. Ia hanya melemah ketika disinari oleh pengalaman langsung. Karena itu, bagian ini bukan tentang teori, melainkan tentang cara membawa kesadaran turun ke dalam kehidupan sehari-hari, tepat di saat ego biasanya mengambil alih kemudi. Latihan pertama disebut dalam banyak tradisi kuno sebagai menggeser posisi pengamat. Setiap kali Anda merasa tersinggung, defensif, atau terdorong untuk membuktikan bahwa Anda benar, jangan langsung bereaksi. Lakukan satu hal sederhana namun radikal. Berhenti sejenak dan amati sensasi di tubuh. Bukan pikiran, bukan argumen, tetapi sensasi. Apakah dada mengeras, nafas memendek, rahang menegang? Di titik ini, ego sedang aktif. Dengan mengamati tanpa menghakimi, Anda memindahkan diri dari pelaku menjadi saksi. Ego hanya kuat ketika tidak terlihat. Latihan kedua adalah menunda pembenaran. Ego hidup dari kecepatan. Ia ingin segera menjelaskan, membela, dan menutup celah keraguan. Setiap kali Anda merasa ingin menjelaskan diri Anda secara berlebihan, cobalah menunda satu nafas penuh. Hanya satu nafas. Dalam tradisi Zen, jeda ini disebut ruang kosong, tempat kesadaran bisa masuk sebelum ego menutup pintu. Anda akan terkejut betapa sering pembelaan itu sebenarnya tidak diperlukan. Teknik berikutnya mungkin terasa tidak nyaman, namun sangat efektif. Mengakui kemungkinan salah tanpa mencari solusi. Bukan meminta maaf, bukan memperbaiki. Hanya mengakui di dalam diri, ada kemungkinan aku keliru. Kalimat ini seperti air bagi api ego. Ia tidak memadamkan secara kasar, tetapi membuat nyala pembenaran kehilangan bahan bakarnya. Dalam praktik ini yang dilatih bukan kerendahan hati palsu, melainkan kelentukan batin. Selanjutnya ada praktik yang jarang diajarkan secara terbuka, yaitu membedakan identitas dari pendapat. Banyak penderitaan muncul karena kita tidak berkata, aku punya pendapat, melainkan aku adalah pendapat ini. Cobalah latihan sederhana ini. Setiap kali Anda memiliki keyakinan kuat, ucapkan dalam hati, ini adalah pandangan yang sedang aku pegang, bukan siapa aku. Kalimat ini memisahkan kesadaran dari isi pikiran, seperti memisahkan langit dari awan. Dalam kehidupan sehari-hari, ego paling sering muncul dalam hubungan. Karena itu, praktik berikutnya dilakukan saat berinteraksi dengan orang lain. Ketika Anda merasa benar dan orang lain salah, tanyakan satu pertanyaan sunyi. Apa yang sedang aku lindungi? Biasanya bukan kebenaran, melainkan citra diri, harga diri, atau luka lama. Dengan melihat apa yang dilindungi, Anda mulai memahami akar reaksi, bukan hanya permukaannya. Tentu saja akan ada tantangan. Ego sangat licik.
Ia bahkan bisa menyamar sebagai orang yang sadar, merasa lebih benar karena merasa tidak egois. Ini jebakan yang halus. Cara menghindarinya adalah dengan tidak menjadikan latihan ini sebagai identitas baru. Jangan berkata, "Aku sudah melampaui ego." Itu hanya ego dengan pakaian berbeda. Praktek sejati terasa sunyi, tidak perlu diumumkan. Manfaat dari penerapan ini tidak datang dalam bentuk spektakuler. Ia muncul perlahan. Percakapan menjadi lebih ringan, konflik mereda lebih cepat, dan ada ruang di dalam diri yang tidak lagi terguncang oleh keharusan untuk selalu benar. Di ruang itulah kebijaksanaan kuno bekerja bukan sebagai ide, tetapi sebagai pengalaman hidup. Dan ini baru permulaan, karena ketika ego mulai menghilangkan cengkramannya, sesuatu yang lebih halus mulai terasa hadir. Namun sebelum kita membahas itu, ada satu hal penting yang perlu Anda pahami lebih dalam tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri ketika praktek-praktek ini dijalankan. Sekarang, sebelum kita melangkah lebih dalam, izinkan saya mengajak Anda menurunkan kecepatan. Tidak perlu menutup mata, tidak perlu mengubah posisi tubuh. Cukup sadari nafas Anda satu kali saja. Tarik perlahan, lalu lepaskan. Biarkan bahu sedikit turun, biarkan dahi melembut. Anda tidak sedang mengejar pemahaman, Anda sedang membuka ruang. Ketika praktik-praktik sebelumnya mulai dijalankan, sesuatu yang menarik terjadi di dalam batin. Ego tidak langsung menghilang, justru sebaliknya, ia menjadi lebih terasa. Banyak orang mengira ini tanda kegagalan, padahal ini adalah tanda pertama bahwa kesadaran mulai hadir. Seperti debu yang tampak jelas saat cahaya masuk ke ruangan gelap, ego menjadi terlihat bukan karena ia membesar, tetapi karena ia akhirnya disinari. Pada fase ini, penonton sering mengalami perasaan aneh, ketenangan yang bercampur dengan kegelisahan ringan. Ada jarak kecil antara dorongan untuk membela diri dan tindakan nyata. Jarak inilah kuncinya. Dalam tradisi Tao, jarak ini disebut Wu Wei yang belum sempurna, keadaan di mana seseorang belum sepenuhnya tanpa usaha, namun tidak lagi bereaksi secara otomatis. Disinilah kendali batin mulai tumbuh, bukan melalui kekuatan, melainkan melalui kehadiran. Ego selama ini bekerja seperti penjaga benteng yang selalu tegang, selalu siap menyerang. Ketika Anda berhenti bereaksi, penjaga ini kebingungan. Ia tidak tahu harus berbuat apa tanpa konflik. Maka yang terjadi bukan pertempuran, melainkan kelelahan. Ego melemah bukan karena dilawan, tetapi karena tidak lagi diberi peran utama. Secara perlahan, Anda mungkin menyadari bahwa pikiran-pikiran pembenaran datang dan pergi seperti gelombang. Dulu setiap gelombang menyeret Anda ke tengah laut. Kini Anda berdiri di pantai, merasakan air menyentuh kaki tanpa harus terseret. Inilah ketenangan yang bukan hasil pengendalian paksa, melainkan hasil dari pemahaman yang lembut. Banyak penonton melaporkan perubahan halus, suara batin menjadi lebih pelan, kebutuhan untuk menjelaskan diri berkurang, dan ada rasa lega yang sulit dijelaskan. Ini bukan karena masalah hidup menghilang, tetapi karena pusat reaksi bergeser. Anda tidak lagi berdiri di dalam ego, melainkan di belakangnya. Namun perlu dipahami, ketenangan ini bukan keadaan permanen, ia datang dan pergi. Ego akan mencoba kembali mengambil alih, seringkali dengan cara yang lebih cerdas. Ia mungkin berkata, "Lihat, aku sudah tenang sekarang." Saat itulah, penting untuk tidak melekat pada pengalaman damai tersebut. Ketenangan sejati bukan sesuatu yang dimiliki, melainkan sesuatu yang dilewati. Pada tahap ini, satu kesalahan umum adalah mencoba mempertahankan ketenangan. Upaya mempertahankan justru menghidupkan kembali ego dalam bentuk baru. Yang diperlukan bukan usaha, tetapi kejujuran batin untuk melihat setiap kali dorongan ingin benar muncul kembali. Dan disinilah kita mulai mendekati inti yang lebih dalam, karena di balik ketenangan awal ini ada paradoks yang jarang dibicarakan. Semakin ego melemah, semakin jelas terlihat betapa ia selama ini membentuk seluruh cara kita memahami diri sendiri. Untuk memahami paradoks ini, kita perlu melangkah lebih jauh ke lapisan yang jarang disentuh, di mana ego tidak hanya ingin benar, tetapi ingin menjadi kebenaran itu sendiri. Sekarang,
Arahkan perhatian Anda sedikit lebih dalam. Tidak perlu tegang. Biarkan fokus muncul dengan sendirinya. Saat Anda mendengar kata-kata ini, biarkan suara di luar menjadi latar, dan biarkan suara di dalam menjadi lebih jelas. Tidak ada yang perlu dilakukan, tidak ada yang perlu dicapai. Cukup hadir. Setiap kalimat yang Anda dengar dapat Anda izinkan lewat, seperti angin yang menyibakkan tirai kesadaran. Di lapisan yang lebih dalam ini, ego tidak lagi sekedar ingin benar. Ia ingin menjadi pusat. Inilah rahasia yang jarang disadari. Ego tidak membela pendapat karena pendapat itu benar, melainkan karena pendapat itu menopang rasa aku. Ketika pendapat runtuh, ego merasa dirinya ikut runtuh. Maka ia menciptakan ilusi kepastian bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk menjaga keberlanjutan identitas. Perhatikan ini dengan lembut. Setiap kali Anda merasa yakin secara berlebihan, ada ketegangan halus yang menyertai. Keyakinan ego selalu disertai kontraksi. Ia mengeras, ia menutup. Sebaliknya, pemahaman sejati terasa lapang. Ia tidak memaksa, ia tidak membutuhkan pengakuan. Saat Anda mendengarkan ini, mungkin Anda mulai menyadari perbedaannya di dalam diri. Sekarang izinkan satu sugesti sederhana bekerja. Bayangkan pikiran Anda seperti langit malam. Ego adalah bintang yang paling terang, selalu menarik perhatian. Namun semakin Anda menatapnya, semakin ia mendominasi seluruh pandangan. Cobalah alihkan perhatian Anda ke ruang gelap di antara bintang-bintang itu. Ruang itu selalu ada, namun jarang diperhatikan. Ruang itulah kesadaran. Ego tidak pernah tinggal di sana. Ia hanya muncul di permukaan cahaya. Semakin fokus Anda pada ruang itu, semakin ego kehilangan cengkramannya. Bukan karena Anda menyingkirkannya, tetapi karena Anda berhenti memberinya pusat perhatian. Ini bukan sugesti untuk melawan pikiran. Ini ajakan untuk tidak terpikat olehnya. Pada tahap ini, banyak orang mengalami momen aneh. Pikiran masih ada, namun tidak lagi terasa mutlak. Keyakinan masih muncul, namun tidak lagi terasa absolut. Seperti mimpi yang mulai disadari sebagai mimpi tanpa harus terbangun sepenuhnya. Inilah titik di mana ego mulai terungkap sebagai proses, bukan identitas. Ego akan mencoba satu trik terakhir. Ia akan berkata, "Aku mengerti ini." Hati-hati di sini. Pemahaman konseptual bukanlah pembebasan. Justru di saat Anda merasa paling paham, ego seringkali sedang menyamar sebagai pengamat. Jika ini terjadi, tidak perlu panik. Cukup sadari. Kesadaran yang melihat ego yang menyamar sudah berada satu langkah di luar jangkauannya. Biarkan sugesti ini meresap perlahan. Anda tidak perlu menghilangkan ego untuk hidup dengan jernih. Anda hanya perlu berhenti menjadikannya pusat. Fokus tidak diciptakan dengan usaha keras, tetapi dengan pelepasan halus. Dan setiap kali Anda kembali ke fokus ini, bahkan untuk sesaat, ego belajar satu hal penting. Ia bukan penguasa tunggal. Diamlah sejenak setelah bagian ini. Tidak perlu menganalisis. Biarkan kata-kata ini tenggelam seperti tinta yang menyebar lahan di dalam air. Karena apa yang benar-benar bekerja bukanlah kalimatnya, tetapi ruang sunyi yang ditinggalkannya. Kini, mari kita kembali perlahan. Tidak dengan tergesa-gesa, tidak dengan dorongan untuk menyimpulkan terlalu cepat. Apa yang telah kita jelajahi bukanlah pengetahuan untuk dikoleksi, melainkan pengalaman untuk direnungkan. Kita melihat bahwa ego bukan sekedar sifat buruk yang harus diperangi,
melainkan mekanisme lama yang ingin memastikan keberlangsungan rasa aku. Ia merasa paling benar bukan karena kebenaran itu penting baginya, tetapi karena keberadaannya bergantung pada keyakinan tersebut. Kita menelusuri bagaimana ego bekerja dari lapisan paling luar hingga ke pusat identitas. Kita melihat bahwa ketenangan tidak datang dari mengalahkan ego, melainkan dari berhenti menjadikannya pusat perhatian. Fokus yang sejati muncul bukan saat pikiran dikendalikan, tetapi saat kesadaran kembali ke ruang yang lebih luas dari pikiran itu sendiri. Jika ada satu hal yang perlu dibawa pulang dari video ini, itu bukanlah teknik, bukan pula konsep. Itu adalah kesadaran halus bahwa setiap kali Anda merasa paling benar, ada kesempatan berharga untuk berhenti sejenak dan bertanya, siapa di dalam diriku yang sedang ingin benar? Pertanyaan ini, jika diajukan dengan jujur, membuka celah. Dan di celah itulah kebebasan mulai bernafas. Ego tidak akan lenyap setelah satu pemahaman, satu latihan, atau satu video. Ia akan kembali, seringkali dengan wajah yang lebih halus. Namun kini, Anda memiliki sesuatu yang Anda tidak miliki sebelumnya. Kemampuan untuk mengenalinya tanpa harus melawannya. Dan pengenalan inilah yang perlahan mengubah cara Anda berbicara, mendengar, memilih, dan hidup. Biarkan video ini menjadi awal, bukan kesimpulan. Biarkan ia bekerja di latar belakang kehidupan Anda, muncul saat Anda tergoda untuk membela diri, saat emosi naik, saat keinginan untuk menang terasa kuat. Di momen-momen itulah, kebijaksanaan kuno tidak lagi menjadi cerita, tetapi menjadi pengalaman nyata. Pada akhirnya, mungkin kebenaran tidak pernah perlu dibela. Ia hanya perlu diberi ruang agar dapat terlihat. Terima kasih telah hadir sepenuh perhatian.